Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Baha'iddin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila muallif hadzal kitab Al-Qadhi Abi Syuja' wa ila arwahim muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengkaruniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat yang sangat banyak, terutama nikmat taufik. Dengan nikmat taufik, maka kita semuanya pada pagi hari ini kembali bisa berkumpul dalam majelis ilmuddin, majelis pengajian kitab Matnul Ghayah wa Taqrib, atau yang lebih dikenal dengan Matan Abi Syuja'. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, makhluk termulia, Imamul Anbiya wal Mursalin, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala, bahwa kita hadir dalam majelis ilmu ini tujuannya adalah thalabul ilmi, untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim lillahi ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, pagi hari ini kita akan membahas tentang yaitu syarat wajib berpuasa
dan juga tentang rukun puasa. Mari kita baca terlebih dahulu matan dari kitab ini. Qala al-muallifu rahimahullah wa syaraitu wujubis siyami thalathatu asya' al-islamu wal bulughu wal aqlu. Wa syaraitu wujubis siyami lan utawi pira-pira syarat wajibe poso iku thalathatu asya' ana telu pira-pira suwiji-wiji. Rupane al-islamu Islam, wal bulughu lan balag, wal aqlu lan akal, berakal. Wa faraidus shaumi lan utawi pira-pira fardune poso iku arba'atu asya'a, papat pira-pira suwiji. Rupane an-niyatu niyat, wal imsaku lan ngeker anil akli sangking mangan, wasyurbi lan ngombe, wal jima'i lan jima', wa ta'ammudul qai'i lan nejone muntah. Hadirin hadirat rahimakumullah, syarat wajib bagi orang yang berpuasa, artinya sampai seseorang itu wajib untuk berpuasa itu apabila dia telah memenuhi syarat-syarat wajib puasa ini. Jika tidak ada hal-hal ini pada dirinya, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan puasa. Dalam kitab Matnil Ghayah wa Taqrib ini, mu'alif menyebutkan ada 3 yang menjadi syarat dari wajibnya berpuasa. Orang yang berkewajiban untuk menjalankan puasa, yang pertama dia harus beragama Islam. Dia adalah seorang muslim. Sama juga dalam masalah zakat. Orang yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat adalah seorang muslim. Sama juga dalam masalah sholat. Orang yang berkewajiban untuk menjalankan sholat adalah seorang muslim. Artinya yang dimaksud sama seluruhnya, artinya wujub al-mutalabah, bahwasanya orang kafir itu tidak wajib untuk diminta melaksanakan ibadah-ibadah itu di dunia. Jadi dia tidak, di dunia ini tidak dikatakan kepada orang yang kafir sholatlah, tidak dikatakan kepada orang kafir berpuasalah, tidak dikatakan kepada orang kafir berhajilah, berzakatlah, tidak dikatakan seperti itu. Itu yang dimaksud di sini, bahwa orang kafir tidak wajib melaksanakan ibadah-ibadah yang tadi kita sebutkan. Tetapi orang-orang kafir nanti di akhirat mereka itu diazab karena meninggalkan perkara-perkara tersebut. Orang kafir itu diazab karena meninggalkan puasa, karena tidak berpuasa. Orang kafir itu diazab dengan sebab mereka tidak sholat, dengan sebab mereka tidak mengeluarkan zakat, dengan sebab mereka tidak melaksanakan haji, dan seterusnya. Mereka diazab karena hal tersebut. Nah, di dunia mereka tidak dituntut untuk melaksanakan ibadah-ibadah itu, tetapi di akhirat mereka diazab karena tidak melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Sehingga kita sering mengatakan, jadi bagi orang yang kafir itu dilema. Dia itu menjalankan puasa, haji, zakat, dan seterusnya, itu tidak sah. Sementara kalau dia tidak menjalankannya, itu juga diazab nanti di akhirat. Melaksanakannya tetap nggak sah dan terhitung tidak melaksanakannya. Tidak melaksanakannya, apalagi memang tidak melaksanakan, sehingga nanti di akhirat dia akan diazab. Artinya diazab lebih berat
dari azab dia yang paling berat. Karena orang kafir itu tempatnya adalah di dasar neraka, jahanam selamanya. Nah, kemudian mereka ditambahi dengan azab karena meninggalkan sholat, azab karena meninggalkan puasa, azab karena meninggalkan zakat padahal memiliki harta zakawi yang sudah memenuhi ketentuan zakat, azab karena meninggalkan haji dan seterusnya padahal dia sudah mampu. Semakin banyak, semakin berat azabnya bagi orang yang kafir ketika dia tidak melaksanakan beberapa kewajiban-kewajiban ini. Dan apabila dia melakukannya pun itu tidak sah dari mereka, tidak terhitung mereka telah menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut. Maka kita selalu menekankan kepada kita bahwasanya Islam itu adalah sesuatu yang sangat penting. Islam adalah ra'sul mal. Islam artinya adalah modal bagi manusia untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, jika seseorang tidak muslim, tidak beragama Islam, maka dia nggak akan punya modal untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Ibaratnya seorang pedagang, Islam itu adalah modalnya. Kalau kita mau berdagang, kemudian kita nggak punya modal, apakah kita bisa untuk berdagang? Tidak akan bisa. Kita akan melakukannya. Tidak akan seseorang bisa berdagang. Jika dia tidak berdagang, maka dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan. Demikian juga seseorang yang dia nggak punya modal Islam, dia bukan seorang muslim, maka dia tidak akan bisa beribadah. Dia tidak akan bisa beribadah dan dia tidak akan mendapatkan pahala dari dari kebaikan-kebaikan yang zahirnya itu merupakan kebaikan jika dilakukan oleh seorang muslim. Hadirin rahimakumullah, karena seorang muslim itulah yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imamul Ghazali beliau mengatakan la tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah suatu ibadah sampai seseorang itu mengenal zat yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim dia melakukan hal yang sangat kecil, kebaikan yang sangat kecil, maka akan ada pahalanya. Sebaliknya orang kafir, meskipun dia melakukan hal yang sangat besar, tidak akan ada pahalanya bagi mereka. Ini sering kita ulang-ulang agar kita berhati-hati senantiasa menjaga keislaman kita, memastikan bahwa Islam kita ini tidak hilang, memastikan bahwa Islam kita ini tidak batal dengan sebab kekufuran, baik itu kufur keyakinan, kufur perkataan, kufur perbuatan. Kita harus hindari semua keyakinan yang menunjukkan penghinaan, pelecehan terhadap Allah, terhadap Rasulnya, terhadap malaikat-malaikatnya, terhadap Islam sebagai agama, terhadap syiar-syiar Islam. Kita juga harus hindari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang itu menunjukkan penghinaan, pelecehan terhadap Allah, terhadap kitab-kitabnya, terhadap para nabinya, terhadap malaikatnya, terhadap agamanya, terhadap hukumnya, terhadap syiar-syiarnya. Kita harus hindari. Kenapa? Karena semua perkataan, semua perbuatan, semua keyakinan yang menunjukkan, mengandung unsur pelecehan, penghinaan terhadap hal-hal yang tadi kita sebutkan, semuanya itu adalah sebuah bentuk kekufuran yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Jika seseorang melakukan itu, maka terhapus semua amal perbuatan yang
perbuatan baik, pahala dari perbuatan baik yang selama ini dia lakukan semuanya akan habis. Dalam Al-Quran disebutkan, wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu. Barang siapa yang kufur dengan keimanannya, maka terhapus semua amal kebaikannya. Seandainya ada seseorang mulai dari balik dia sudah sholat, dia puasa Ramadan, dia bahkan sudah pernah melaksanakan haji, dia bersedekah, dia baca Al-Quran, dia berzikir, pahala demi pahala dia kumpulkan. Kemudian misalnya pada usia 60 tahun, kemudian dia dalam hatinya karena terpengaruh oleh paham Wahabi misalnya, sedangkan dia dia nggak pernah belajar ilmu akidah dengan benar, sehingga ada Wahabi datang mengajari dia, mempengaruhi dia akidah yang kufur, kemudian dia meyakini keyakinan yang kufur, maka dia keluar dari Islam pada usia 60 tahun. Maka apa akibatnya? Akibatnya semua pahala yang telah dia kumpulkan mulai dari balik sampai usia 60 tahun semuanya terhapus, tidak tersisa sedikit pun. Seandainya dia kembali kepada Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka pahala yang sudah hilang itu tidak bisa kembali lagi. Dia harus memulainya dari awal untuk mengumpulkan pahala untuk kepentingan dia nanti di akhirat. Itulah buruknya buruknya riddah. Karena itu kita semuanya harus berhati-hati. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita kembali kepada tema kita, bahwasanya syarat wajibnya berpuasa adalah Islam. Artinya yang wajib diminta, dikatakan kepadanya sholatlah atau puasalah, itu adalah seorang muslim. Jika dia bukan muslim, maka tidak dikatakan kepadanya berpuasalah, tetapi dikatakan kepadanya masuklah Islam. Aslim, masuklah kamu ke dalam Islam. Kemudian setelah dia masuk ke dalam agama Islam, baru dikatakan berpuasalah kamu puasa Ramadan. Dan orang yang kafir itu meskipun dia tidak wajib melaksanakan puasa di dunia ini, tidak diminta untuk melaksanakan puasa, tetapi nanti di akhirat dia diazab karena dia tidak berpuasa. Karena dia sebenarnya mampu untuk masuk Islam, dia mampu untuk masuk Islam kemudian berpuasa, tetapi dia tidak masuk Islam sehingga dia tidak berpuasa. Karena itulah maka dia berhak untuk mendapatkan azab yang berat nanti di akhirat. Kemudian yang kedua, syurut wujubis siyam atau syaraitu wujubis siyam. Yang kedua adalah al-bulugh, baligh. Anak kecil yang belum baligh tidak wajib dia untuk berpuasa karena dia bukan mukallaf. Orang yang wajib untuk berpuasa itu adalah mukallaf. Al-balighu al-aqilu, orang yang baligh dan berakal. Itu mukallaf. Kalau dia tidak baligh, masih anak-anak, maka tidak wajib dia untuk berpuasa. Bahkan tidak wajib untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang lain seperti sholat dan lain-lainnya. Nah, karena dia bukan seorang mukallaf. Nah, tetapi kita sudah pelajari bahwa jika si anak itu sudah mumayyiz, meskipun dia belum baligh dan berumur 7 tahun. Jika seorang anak berumur 7 tahun plus mumayyiz, bihaitsu yafhamul khitab wa yaruddul jawab. Sekira anak itu sudah bisa memahami suatu perkataan dan bisa menjawab pertanyaan sederhana, ditanya paham dan bisa menjawab,
maka berarti dia sudah mumayyiz, umurnya 7 tahun. Meskipun si anak itu tidak wajib baginya untuk berpuasa, tetapi wajib bagi walinya untuk memerintahkan dia melaksanakan puasa jika si anak itu mampu untuk berpuasa, kuat untuk berpuasa. Nah, jadi si anak yang sudah mumayyiz memang tidak wajib berpuasa, tetapi wajib bagi walinya, bapaknya atau ibunya, kakeknya atau neneknya, itu untuk memerintahkan kepada anak itu berpuasa. Kapan? Ketika anak berumur 7 tahun dan mumayyiz. Nah, orang tua mengatakan kepada si anak itu, kamu puasalah ketika dia berumur 7 tahun dan mumayyiz. Apabila dia mampu, usianya sudah 10 tahun, mampu untuk puasa, sedangkan usianya sudah 10 tahun, diperintah untuk berpuasa, dia tidak mau berpuasa, maka wajib bagi walinya untuk memukulnya. Sama dengan sholat. Nah, sama dengan sholat. Dasarnya adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkan sholat ketika mereka berumur 10 tahun. Para ulama mengatakan termasuk dalam masalah ini adalah berpuasa jika si anak itu mampu berpuasa. Perintahkanlah anak untuk berpuasa ketika mereka sudah berumur 7 tahun dan mumayyiz. Dan pukullah mereka jika mereka tidak mau berpuasa ketika mereka sudah berusia 10 tahun. Ini 10 tahun, 7 tahun adalah 7 dan 10 tahun Hijriyah, bukan bukan kalender umum. Pokoknya kalau kita bicara tentang agama, bicara hari, bicara tanggal, bicara bulan, bicara tahun, maka yang dimaksud adalah Hijriyah, mengikuti kalender Hijriyah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini sudah sering kita jelaskan tentang masalah ini. Adanya konsep pendidikan dalam Islam itu seperti itu. Perintah, kemudian ada hukuman jika meninggalkannya ketika anak itu sudah berumur 10 tahun. Nah, sebelum berumur 10 tahun, perintahnya hanya puasalah, sholatlah. Kalau dia tidak mau, maka tidak dipukul. Itu pada usia berapa? 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Diperintah saja, sholatlah. Diperintah saja, puasalah, jika dia memang mampu. Zahirnya fisiknya sehat, si anak itu fisiknya sehat, berpuasa kuat, maka walinya memerintahkan kepada dia, puasalah kamu. Nah, tapi tidak dipukul jika dia tidak berpuasa. Ketika berumur 10 tahun, dikatakan kepada dia, puasalah. Badannya kuat, sehat, bisa, kuat jika berpuasa. Dikatakan kepadanya, kamu puasalah. Kok nggak mau puasa? Maka walinya diwajibkan untuk memukulnya. Dengan pukulan apa? Mendidik. Tentu saja dengan pukulan yang mendidik. Bukan pukulan emosi. Bukan pukulan karena marah, tetapi pukulan untuk mendidik dia agar dia merasa tentang pentingnya melaksanakan ibadah puasa maupun sholat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Karena pada usia 10 tahun ini kalau seorang anak laki-laki biasanya dia belum baligh. Kalau dia belum baligh, maka berarti dia belum
berkewajiban sebenarnya untuk melaksanakan puasa karena dia bukan mukallaf. Kalau seorang perempuan ada yang sudah balik, ada yang belum balik. Karena seorang perempuan pada usia 10 tahun atau pada usia bahkan 9 tahun itu bisa jadi dia telah mengeluarkan darah haid yang menjadi salah satu dari 3 tanda bahwa seorang perempuan itu telah menjadi baligh. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah al-aqlu. Al-aqlu berakal. Orang yang berakal. Orang yang gila itu tidak berkewajiban untuk melaksanakan puasa. Orang yang gila tidak berkewajiban untuk berpuasa karena dia bukan mukallaf. Tadi sudah kita katakan al-mukallaf al-balighu al-aqilu, orang yang baligh dan berakal. Kalau seseorang itu gila, maka enggak disuruh dia untuk berpuasa. Nah, disuruh puasa ya gimana? Nanti jadi yang nyuruh yang jadi gila ya. Orang gila disuruh puasa. Nah, sama-sama nanti menjadi enggak jelas. Namanya orang gila. Orang gila itu melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Nah, itu orang gila. Kalau ada orang waras melakukan apa saja sesuai dengan keinginannya tanpa mengikuti aturan, itu namanya orang gila. Nah, jadi hadirin hadirat rahimakumullah, artinya orang yang hilang akalnya itu dia tidak berkewajiban untuk melaksanakan puasa. Hadirin rahimakumullah, sebenarnya dalam kitab yang lain ada syarat yang keempat. Ada syarat yang keempat. Kalau dalam kitab ini disebutkan 3 saja. Dalam kitab yang lain ada syarat yang keempat, yaitu al-qudratu ala shaum, kuat untuk berpuasa. Karena orang yang tidak kuat untuk puasa itu tidak wajib untuk berpuasa. Misalnya orang yang sakit. Orang yang sakit dia tidak wajib untuk berpuasa. Meskipun dia kalau sakitnya itu masih yurja buruhu, masih bisa diharapkan kesembuhannya, nanti ketika sembuh dia wajib untuk mengqadha'nya. Nah, tetapi kalau sakitnya itu adalah sakit yang tidak ada harapan sembuh, maka dia tidak wajib berpuasa. Hanya saja dia berkewajiban untuk menggantinya dengan membayar fidyah. Demikian juga orang yang sakitnya sakit karena tua. Nah, dia sudah tua renta. Dia tidak kuat puasa. Jadi dia nggak sakit, tetapi dia sudah tua renta sehingga badannya sangat lemah. Nah, sangat lemah. Kalau berpuasa maka dia tidak akan kuat. Maka orang tua renta yang seperti ini dia tidak wajib untuk berpuasa. Nah, meskipun dia wajib untuk membayar fidyah sebagai pengganti dari puasanya. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Ini yang tidak wajib secara secara fisik. Secara fisik, orang yang nggak kuat untuk berpuasa secara fisik. Ada juga orang yang nggak wajib berpuasa itu tidak secara fisik, tetapi memang secara syara dia tidak boleh berpuasa. Seperti perempuan yang sedang haid, perempuan yang sedang nifas, dia tidak wajib untuk berpuasa. Karena Karena dia dianggap tidak mampu berpuasa karena ada penghalang yang tidak membolehkan dia untuk melaksanakan puasa. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Yang berikutnya kita lanjutkan pada pembahasan tentang rukun puasa. Qala al-muallifu rahimahullah wa faraidus shaumi arba'atu asya.
Fardu-fardunya puasa itu ada 4 perkara. An-niyatu wal imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i wa ta'ammudul qai'i. Nah, jadi para ulama dalam menjelaskan rukun puasa ini juga menggunakan ibarah yang berbeda-beda. Ada yang sebagian dalam kitab yang lain yang dikatakan fardu puasa ada 2. Yang pertama itu diglobalkan secara singkat. Nah, meskipun maksudnya adalah sama. Ada yang mengatakan bahwa rukunnya puasa ada 2. Yang pertama niat, yang kedua meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, mulai dari subuh sampai maghrib. Udah yang kedua ini sudah mencakup seluruhnya. Tetapi ada yang menggunakan ibarah atau ungkapan yang lebih rinci, seperti dalam kitab ini. Nah, dikatakan bahwa fardunya puasa, fardu itu maksudnya sama dengan rukun, arkanus saum. Jadi rukun puasa, fardu puasa. Rukun salat, fardu salat. Rukun wudu itu furudul wudu, fardu wudu. Itu maknanya adalah sama, yaitu suatu ibadah tidak sah tanpanya. Itu namanya rukun atau fardu. Dalam masalah ini seperti itu, sama. Jadi boleh kita menggunakan istilah faraidul wudu, furudul wudu, atau arkanul wudu. Faraidus saum, arkanus saum, atau furudus saum. Itu semuanya memiliki makna yang sama, agar kita tidak bertanya-tanya tentang masalah, nah ini kok istilahnya beda-beda. Nah, kita katakan maknanya sama meskipun istilahnya berbeda-beda. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, rukun yang pertama dalam berpuasa adalah niat. Nah, niat. Dalam niat ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam niat berpuasa. Yang pertama, niat itu letaknya di dalam hati. Nah, niat itu letaknya di dalam hati, seperti niat sholat, seperti niat wudhu. Niat itu dalam keseluruhan mayoritas amalan ibadah itu letaknya di dalam hati, karena memang niat itu adalah amalun qalbiyun, suatu perbuatan yang sebangsa hati, yang dilakukan oleh hati, bukan dilakukan oleh lisan. Karena itu tidak disyaratkan seseorang harus melafalkan niat. Dia mengatakan nawaitu shauma ghadin dan seterusnya dengan lisannya, itu hukumnya apa? Tidak wajib, tidak disyaratkan harus seperti itu. Nah, kalau seseorang itu tidak mengucapkan itu, tidak mengucapkan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ramadhana imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala, dia tidak membaca itu dengan lisannya, dalam hatinya cukup dia mengatakan saya berniat untuk melaksanakan puasa esok hari. Nah, misalnya untuk melaksanakan fardu Ramadan, maka itu sudah cukup. Nah, itu sudah cukup sebagai niat dalam berpuasa. Ini yang pertama yang harus diperhatikan, bahwa niat itu adalah amal hati, bukan amal lisan. Kalau ada seseorang hanya niat dengan lisan, melafalkan niat dengan lisan tetapi hatinya tidak niat, maka tidak sah puasanya. Tidak sah puasanya. Kalau seseorang itu misalnya dia hanya niat dengan hati, dia tidak melafalkannya dengan lisan, maka sah puasanya. Kalau dia melafalkannya sekaligus meniatkannya dalam hati, maka itu yang lebih mulia atau yang lebih utama.
dilafalkan dengan lisan, juga dia meniatkannya di dalam hati. Karena terkadang kita kan menjadi rutinitas bagi umat Islam di Indonesia pada umumnya, setelah sholatul tarawih kemudian langsung membaca niat bersama-sama, baik dalam bahasa Arab maupun bahasa Jawa. Biasanya ada niat seperti itu, dengan melafalkan niat. Ini tidak disyaratkan seperti itu. Terkadang seseorang karena ini menjadi rutinitas, menjadi sebuah kebiasaan, ketika dia melafalkan niat, dia tidak menghadirkannya dalam hati. Yang penting lisannya saking apalnya, nama itu soma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati atau ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Dia mengucapkannya karena saking hafalnya dan menjadi rutinitas, kemudian hatinya tidak niat untuk berpuasa besok. Maka di sini apa? Nanti nggak cukup. Itu tidak cukup sebagai niat yang mencukupi dalam berpuasa. Karena itu niat perlu diingatkan, niat yang paling pokok adalah niat yang di dalam hati. Melafalkan niat itu bukan syarat dalam niat. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan dalam niat puasa adalah bahwa niat itu harus dilakukan untuk setiap hari. Sehingga ada kata-kata kalau dilafalkan apa, nawaitu shauma ghadin, berpuasa untuk besok. Karena dalam mazhab Syafi'i niat itu harus dilakukan untuk setiap hari. Tidak cukup seseorang itu berniat di awal bulan Ramadan untuk seluruh hari dari bulan Ramadan, dari hari-hari di bulan Ramadan. Saya berniat puasa Ramadan sebulan penuh, misalnya di awal, kemudian setelah itu dia tidak niat lagi setiap harinya. Maka ini dalam mazhab Syafi'i itu tidak sah. Itu tidak sah. Kenapa Al-Imam Syafi'i berpendapat seperti itu? Karena setiap hari, puasa setiap hari di hari-hari bulan Ramadan itu adalah ibadatun mustaqillah. Ibadah yang mandiri, ibadah tersendiri, tidak terhubung satu dengan yang lain. Puasa hari ini itu bukan puasa besok. Puasa besok itu bukan puasa besoknya lagi. Setiap hari itu puasa yang mandiri, yang tidak terkait dengan puasa sebelumnya atau setelahnya. Sehingga karena dia adalah ibadah yang mustaqillah, ibadah yang mandiri, maka masing-masing itu harus diniati sendiri-sendiri, tidak bisa diikutkan dengan niat yang sebelumnya. Seperti sholat. Kita misalnya tadi sholat subuh, setelah kita salam, kemudian kita melakukan hal-hal yang jika dilakukan pada waktu sholat, maka itu akan membatalkan sholat, seperti bicara, makan, bergerak, dan sebagainya. Maka ketika nanti kita akan sholat zuhur, maka kita harus niat lagi. Kita harus niat lagi untuk sholat zuhur. Nggak bisa seseorang mengatakan saya niat untuk sholat 5-5-nya, kemudian setelah selesai, kemudian dia melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Setelah itu dia nggak niat lagi setelahnya untuk 5 kali dalam sehari semalam, maka itu tidak mencukupi. Demikian juga puasa. Ketika seseorang puasa sampai ke maghrib, setelah maghrib apa yang dilakukan? Dia melakukan hal-hal yang apabila dilakukan oleh orang yang berpuasa, maka itu maka puasanya itu batal. Dia makan, dia minum, dia bisa jadi melakukan hubungan suami istri. Nah, setelah itu besoknya dia mulai lagi berpuasa. Maka berarti apa?
Yang hari yang kedua itu perlu niat baru karena sudah dipisah dengan melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa, tidak terhubung lagi dengan puasa yang awal, sehingga masing-masing dari puasa setiap harinya di bulan Ramadan itu harus diniati sendiri-sendiri sebagaimana dalam pelaksanaan sholat. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya yang harus diperhatikan dalam berniat adalah bahwa niat ini harus dilakukan di malam hari. Harus dilakukan di malam hari. Tidak cukup seseorang melakukan niat misalnya setelah subuh, harus di malam hari. Malam itu awalnya adalah mulai dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar, itu namanya malam. Jadi begitu maghrib itu berarti masuk waktu malam. Nah, kemudian sampai terbitnya fajar shadiq, itulah malam. Kalau kita habis maghrib berarti kita berada di awal malam. Jika kita sudah sampai pada jam 11 malam sekitar itu, maka kita berada pada setengah malam. Ketika kita misalnya berada sekitar jam 3, jam 4, maka berarti kita berada di akhir malam. Semuanya itu adalah malam. Maka niat puasa ini boleh dilakukan di awal malam, boleh dilakukan di tengah malam, boleh dilakukan di akhir malam. Yang penting niat itu harus dilakukan di malam hari. Ini untuk puasa fardu. Apakah itu puasa Ramadan? Apakah itu puasa qadha Ramadan? Apakah itu puasa kafarah? Maka niatnya harus dilakukan di malam hari. Apabila sudah dilakukan niat itu di awal malam, tidak perlu diulang di tengah malam, tidak perlu diulang di akhir malam, sudah cukup. Seandainya ada seseorang hari ini dia berpuasa, hari ini misalnya dia berpuasa Ramadan, kemudian ketika masuk waktu maghrib, kemudian dalam hatinya langsung berniat untuk puasa besok, hari besok dari bulan Ramadan, maka itu sudah sah sebagai niat. Nah, sudah mencukupi, niat seperti itu sudah mencukupi karena dia telah berniat untuk puasa hari besok di malam hari. Karena ketika sudah maghrib berarti sudah masuk waktu malam. Ketika kita sudah berniat setelah tarawih, sholat tarawih, maka meskipun setelah itu kita makan, kita minum, maka nggak perlu untuk mengulang niat pada waktu akhir malam. Sudah mencukupi itu. Meskipun setelah niat itu kita melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa seperti makan, minum, melakukan hubungan suami istri dan seterusnya. Itu. Ini berbeda kalau puasanya puasa sunnah. Kalau puasa sunnah maka boleh niat itu dilakukan di pagi hari sebelum waktu zuhur tiba, dia masih bisa untuk berniat puasa selama dia belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Dari pagi misalnya dia belum makan, belum minum, kemudian jam 9, jam 10 dia mengatakan, oh ini tadi ternyata hari Senin, saya niat puasa saja, puasa hari Senin, maka itu sah puasanya. Nah, tapi kalau tadi sudah sarapan misalnya, maka dia nggak bisa niat lagi untuk berpuasa pada hari itu, puasa sunnah. Nah, kalau puasa wajib harus pada malam hari. Kalau ada seseorang lupa, misalnya tidak berniat di waktu malam, di waktu malam dia tidak berniat, maka pada hari itu
berarti dia tidak sah puasanya, tetapi dia tetap wajib untuk menahan diri sampai dengan maghrib dari hal yang membatalkan puasa. Tetapi nanti setelah hari raya dia wajib untuk mengqadha untuk puasa hari itu, karena puasa hari itu tidak disertai dengan niat, hukumnya tidak sah. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ini tentang permasalahan niat. Kemudian yang berikutnya, atau kalau dilafalkan, sebelumnya perlu kita sampaikan, kalau dilafalkan minimal seseorang itu mengatakan nawaitu shauma ghadan, saya berniat untuk berpuasa besok. Maksudnya ghadan an Ramadan, besok dari bulan Ramadan, karena sudah jelas bahwa yang itu adalah puasa Ramadan. Ini yang minimal seperti itu. Nah, kalau maksimalnya ya yang biasa kita lafalkan, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ramadhani hadhihi sanati imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Misalnya imanan wahtisaban, itu adalah yang akmal, yang lengkap, yang paling lengkap dalam berniat puasa. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala, atau dia mengatakan imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Itu yang akmal, yang lengkap. Nah, Ramadhani di fathah atau di kasrah? Yang tepat adalah di kasrah. Nah, di kasrah. Jadi dia mengatakan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Atau misalnya dia mengatakan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ramadhani hadhihi sanati ihtisaban imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Jadi ini bacaan niat jika dilafalkan. Dibaca Ramadannya dibaca kasrah meskipun dia isim ghairu munsharif, tetapi karena dia dimudhafkan kepada lafadz setelahnya, sehingga ke ghairu munsarifannya itu menjadi hilang, sehingga dijarkan dengan kasrah, tidak dengan fathah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, tadi kita mengatakan untuk puasa sunnah tidak harus di malam hari. Ini karena ada hadis. Ada hadis yang menyatakan as-shaimul mutatawwi'u amiru nafsihi in syaa'a shoma wa in syaa'a aftara. Hadis ini menjelaskan bahwa puasa sunnah itu boleh dibatalkan. Orang yang berpuasa sunnah itu dia amiru nafsihi, artinya dia memiliki kuasa atas dirinya sendiri. Jika dia berkehendak, dia boleh berpuasa. Jika dia berkehendak, dia boleh membatalkannya. Beda kalau puasa wajib itu nggak boleh dibatalkan. Puasa wajib jika seseorang sudah memulainya, maka dia tidak boleh membatalkannya. Misalnya seseorang puasa Ramadan, di tengah hari nggak boleh dia membatalkannya. Termasuk kalau puasa itu adalah qadha Ramadan. Misalnya seseorang hari ini, sekarang sudah Dzulqa'dah, dia kemarin pada waktu dia seorang perempuan, pada waktu itu dia haid, tidak berpuasa misalnya 6 hari.
kemudian sekarang dia berpuasa qadhaan. Niatnya pada malam hari, kemudian pada siang hari, tengah hari misalnya, dia kok pengen membatalkan puasanya. Ini kok banyak makanan enak misalnya, dia pengen membatalkannya, boleh apa tidak? Tidak boleh. Dia tidak boleh membatalkannya. Kenapa? Karena puasa yang dilakukannya adalah puasa wajib. Tetapi apabila yang dilakukannya adalah puasa sunnah, misalnya dia puasa hari Senin, kemudian di tengah hari dia melihat kok makanan ini enak, sayang sekali kalau saya nggak memakannya misalnya, maka kemudian dia boleh mengatakan, udah saya batalkan aja puasanya, ini makanan kayak begini belum tentu ada Pak besok. Sementara dia masih bisa puasa hari Senin depan misalnya, kemudian dia membatalkan puasanya, maka itu hukumnya boleh. Itu yang dimaksud hadis as-shaimul mutatawwi'u amiru nafsihi insya'a shoma wa insya'a aftara. Karena dia puasa sunnah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, rukun puasa yang kedua adalah al-imsaku anil akli wasyurbi, menahan diri dari makan dan minum. Menahan diri dari makan dan minum meskipun sedikit, meskipun hanya sebiji nasi, meskipun hanya setetes air minumnya, maka itu bisa membatalkan, kalau dilakukan membatalkan puasa. Karena itu rukun puasa adalah menahan diri, tidak makan meskipun hanya sebiji nasi, tidak minum meskipun hanya satu tetes air. Nah, ini perlu diberi penekanan karena sebagian orang awam, orang bodoh di masyarakat itu menganggap makan itu ya harus satu piring. Kalau nggak satu piring namanya bukan makan itu. Nah, jadi dia memiliki pemahaman seperti itu. Ada yang berpahaman minum itu ya satu gelas. Kalau hanya satu tetes itu nggak minum itu. Kalau cuman satu biji nasi itu bukan makan. Ada yang berpandangan seperti itu karena ketidaktahuannya. Karena memang di masyarakat kan memiliki istilah-istilah sendiri yang seakan-akan disepakati oleh mereka. Bahkan kalau seseorang itu makan ubi, itu saja dia bilang nggak makan. Makan roti, dia bilang tidak makan. Dia baru mengatakan saya sudah makan apabila dia sudah makan nasi. Kamu sudah makan? Belum. Belum. Maksudnya belum makan nasi. Sudah habis jagung godok satu piring. Tetapi dia bilang saya belum makan. Jadi ada istilah-istilah seperti itu. Kalau nggak dijelentrehkan, tidak diterangkan, terkadang kemudian sebagian memahaminya, oh berarti puasa itu nggak boleh makan, nggak boleh minum. Maksudnya nggak boleh makan nasi satu piring, nggak boleh minum. Nah, tidak seperti itu pengertiannya. Jadi menahan diri dari makan meskipun hanya satu biji nasi, meskipun bukan nasi yang dimakan, tetapi secuil roti, meskipun hanya setetes air dia minum, maka itu bisa membatalkan puasa. Orang yang berpuasa harus menahan dari makan dan minum. Karena itu harus hati-hati. Seseorang kalau dia sahur, ketika dia sahur menjelang subuh, sahurnya di akhir, harus dipastikan sebelum waktu subuh itu tiba, maka mulutnya sudah bersih
dari sisa-sisa makanan, sudah bersih dari sisa-sisa minuman. Harus dipastikan itu. Karena jika nanti masuk waktu subuh, ternyata di mulutnya masih ada selilit-selilit yang berada di sela-sela giginya. Apa nih bahasa Indonesianya selilit? Enggak tahu. Jadi masih ada sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi itu. Sudah masuk waktu subuh, kemudian dibuat untuk membaca Al-Fatihah atau untuk berbicara, kemudian apa? Keluar. Nah, maka itu kalau ditelan itu namanya makan. Nah, dalam bab puasa ini dia berarti sudah makan. Hukumnya batal puasanya. Nah, kalau dia sedang puasa ditelan, maka sholatnya juga batal, karena makan itu bisa membatalkan sholat. Nah, sebelum datang waktu subuh, sisa-sisa minuman harus dibersihkan. Kalau dia ngopi sebelumnya, harus dibersihkan mulutnya. Kalau dia merokok, harus dibersihkan mulutnya sebelum datangnya waktu subuh. Karena jika telah datang waktu subuh, sisa-sisa minuman, sisa-sisa rokok itu masih ada di mulutnya, maka dikhawatirkan dia akan menelannya. Nah, dia akan menelannya. Karena apalagi kalau kopi kan kotor, banyak sekali benda-benda yang nanti tersisa di mulutnya. Jika itu kemudian bercampur dengan ludahnya, kemudian dia menelannya, maka akan batal puasanya. Demikian juga rokok. Pada rokok itu ada benda-benda kecil yang apabila kemudian bekas rokok masih ada di mulutnya, kemudian bercampur dengan air liur, kemudian dia menelannya, padahal waktu subuh sudah tiba, maka nanti akan batal puasanya. Karena itu dipastikan sebelum datang waktu subuh dia sudah membersihkan mulutnya dari sisa-sisa makanan dan sisa-sisa minuman, karena makan dan minum itu bisa membatalkan puasa. Dan rukun dari puasa, seseorang harus menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum meskipun hanya sedikit. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, atau sebelumnya, kalau seseorang makannya itu karena lupa, maka ini tidak batal. Nah, dia makan pagi-pagi, sudah sarapan, padahal tadi sudah sahur. Nah, mungkin karena kebiasaan. Nah, sebagian orang itu punya kebiasaan makan. Nah, jadi menjadi kebiasaan sehingga dia kemudian lupa di pagi hari. Nah, dia langsung makan atau minum. Karena lupa itu tidak batal, tidak membatalkan puasa. Meskipun yang dimakan itu banyak, meskipun 2 piring, 3 piring, itu tetap tidak batal puasanya apabila lupa. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat, seseorang lupa bahwa dia sedang sholat, kemudian dia makan. Maka jika makannya itu sedikit, tidak batal. Tapi jika makannya itu banyak, maka itu akan batal sholatnya. Hadirin rahimakumullah. Nah, waktu sudah habis. Saya kira masih agak panjang nih. Ternyata sudah lewat. Masih ada 2 rukun puasa yang belum kita jelaskan. Insya Allah akan kita jelaskan dalam pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.